Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Guru Indonesia yang luar biasa, alhamdulillah, apa kabar semuanya? Pastikan sehat ya. Sehat agar bisa menjalankan suatu proses tugas profesi dengan sukses, amin ya, dan pastikan penuh berkah. Sahabat guru yang berbahagia, ketika kita melihat anak-anak kita, anak didik kita semakin cepat bosan dalam proses pembelajaran ya, diberikan tugas, saya tambah lari gitu ya. Kita juga dapatkan anak-anak didik kita semakin males ya belajar ya, untuk buka buku dan seterusnya, membaca. Mereka justru lebih banyak tertarik bermain game ya, game internet apalagi ya. Karena daring kita kan sekarang kan daring kan pasti menggunakan atau kebanyakan menggunakan handphone. Dan lebih seru lagi ya, beberapa akhir-akhir ini ada apa namanya peringatan sebetulnya ya dari para ahli pendidikan mengatakan bahwa kita mengalami satu gejala yang disebut dengan lost learning. Lost berarti lepas ya, hilang, learning proses pembelajaran ya. Secara garis besar lost learning itu kemampuan belajar ya, kemampuan belajar anak-anak itu mulai menurun. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama anak-anak nggak mau belajar. Karena apa? Karena ada penggantinya yang namanya permainan internet game. Semakin lama semakin menurun. Dan kemudian mungkin ada hal-hal yang lainnya yang menyebabkan terjadinya proses penurunan kemampuan belajar. Nah ini sebagai seorang pendidik ya, seyogianya kita mengamatinya dengan tentunya dengan bijak ya gitu ya, bagaimana menemukan solusi dan seterusnya. Oke ya. Sahabat guru, kita tahu bahwa proses belajar mengajar itu adalah kapasitas otak, di mana tanpa kehadiran otak di dalam proses belajar mengajar pasti tidak sukses pembelajarannya. Para ahli di bidang ilmu otak yang kita kenal dengan neuroscience ya, yang menekuni bagaimana proses belajar mengajar itu juga mereka memberikan satu informasi bahwa belajar mengajar itu tanpa melibatkan ilmu otak sangat mustahil. Bila seorang guru ingin materi ajarnya itu sesuai sama siswinya, itu cepat memahaminya, maka seyogianya dia menggunakan ilmu otak itu sebagai salah satu, bukan satu-satunya, salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Contoh bagaimana membangun semangat anak untuk belajar ya. Para guru harus mengenali bagian otak yang namanya otak emosi ya, atau otak amigdala dan otak basal ganglia. Ini salah satu contoh. Oke, sehingga betul-betul proses pembelajaran ini betul-betul semakin berkualitas. Bagaimana yang namanya batang otak itu merespon lingkungan belajar, bagaimana anak-anak itu bisa nyaman gitu loh dalam proses belajar di dalam kelas pembelajaran. Seorang guru seyogianya juga memahami bagaimana otak emosi yang namanya amigdala itu ketika merespon emosi positif, emosi negatif sang anak pada saat proses pembelajaran. Ya jangan seperti bosan. Ini ada aktivitas otak yang kurang baik. Ya. Bagaimana hipokampus? Ya, hipokampus itu bagian otak yang berurusan dengan memori. Bagaimana anak-anak bisa menangkap pembelajaran yang lebih mudah, yang lebih mudah dicerna gitu ya. Dan memiliki memori yang panjang, daya ingatnya yang panjang.
Bagaimana yang namanya otak di belakang dahi sini yang terkenal dengan prefrontal cortex bisa mengolah informasi dan data menjadi sebuah knowledge yang bermanfaat pada anak-anak. Kayak ada satu ilmu yang namanya neuro teaching. Neuro teaching, neuro itu berasal dari neuron, teaching itu neuron itu berarti apa namanya sel saraf ya, teaching itu apa namanya pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis sel saraf atau berbasis otak. Ya. Ya, karena basicnya adalah memang proses pembelajaran pasti melibatkan otak. Nah, para guru bisa mempelajari neuroteaching ini dengan baik ya. Saya akan bimbing langsung teman-teman, yakin sedemikian rupa sehingga bukan hanya sekedar knowledge-nya aja yang dapatkan, tapi lebih banyak bagaimana mengaplikasikan ya, ilmu otak dalam aktivitas proses belajar mengajar. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Amir Zuhdi. Semangat Indonesia bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.